Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham AMMN. Ya, ini baru IPO tanggal 7 Juli 2023, namun cukup menarik perhatian ya, karena harganya naik terus sejak IPO. Dan hari ini tanggal 22 September 2023 juga harganya masih naik lagi 3,32%. Kalau kita lihat price performance-nya untuk satu minggu ke belakang 2,68%, kemudian satu bulan 50,97% floating profit ya. Kalau kita lihat harga tertinggi sejak IPO itu pernah 5950 dan rendahnya 1700, di mana harga saat ini artinya sedang mendekati pucuk harganya teman-teman ya. Nah, banyak retail pastinya penasaran dengan saham ini karena naik terus. Tapi kalau nggak dibeli kok naik terus, dibeli kok takut nyangkut karena ini sedang di pucuk ya. Nah, semoga di video ini teman-teman bisa mendapatkan ya sedikit pandangan teman-teman ya, jika tertarik dengan atau penasaran dengan saham AMMN ini. Nanti seperti biasa kita akan bahas ya dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamental, kita akan cari tahu dulu ini perusahaan apa, kok heboh sekali. Kemudian yang kedua kinerjanya secara umum, meskipun datanya belum lengkap ya, hanya baru dari prospektus. Kemudian nanti dari seasonality juga pastinya belum lengkap. Kita akan skip aja. Nanti dari bandarmologi kita akan lihat ya, datanya belum banyak, namun ini sudah cukup memberikan gambaran ya kira-kira kedepannya akan seperti apa. Dan kemudian nanti kita akan tuangkan di analisa teknikal ya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita akan bahas dulu company background-nya. Jadi Aman Mineral ini adalah perusahaan holding ya. Perusahaan holding itu artinya perusahaan yang memiliki menjalankan kegiatan usahanya lewat anak usaha ya. Usahanya apa? Dia eksplorasi, pembangunan, penambangan, dan pemrosesan. Serta di masa mendatang itu ada pengolahan dan pemurnian di Indonesia. Jadi ini belum ya, di masa yang akan datang. Kira-kira ini kayak apa? Proyeknya Pak Jokowi mungkin ya, namanya hilirisasi lah kira-kira seperti itu. Namun ini belum berjalan ya. Untuk anak usahanya nanti kita akan bahas lebih detail di next slide ya, slide berikutnya. Intinya dia ini mengoperasikan tambang ya di tambang batu hijau di Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Tambang ini penambang apa gitu ya, menambang tembaga, emas, dan perak ya. Oke, ini listing di tanggal 7 Juli 2023, IPO price-nya 1695. Dan kalau teman-teman pada saat itu ikut IPO-nya beli dan berhasil menahan diri untuk tidak menjual sampai hari ini, teman-teman nilai asetnya sudah naik menjadi 321,5% atau naik 3 kali lipat ya. Kalau teman-teman tahan ya untuk tidak menjual. Oke, ini adalah detailnya teman-teman ya. Tadi perusahaan holding, ini adalah anak-anak usahanya. Yang pertama Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT. Ini adalah tambangnya ya, tambangnya tadi tambang batu hijau ya. Ya, di mana di sini ya proses penambangan terjadi ya tembaga, emas, dan perak. Kemudian ada AMIK ya atau Aman Mineral Integrasi. Ini lebih ke penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusianya ya. Kemudian yang berikutnya adalah Aman Mineral Industri atau AMIN ya, ini nanti ke depan akan digunakan untuk mengolah logamnya. Jadi ini industri pengolahannya, namun ini belum berjalan ya. Tadi kan ada di sini ya. Masa mendatang pengolahan dan pemurnian di Indonesia. Ini nanti lewat Aman Mineral Industri ini ya atau AMIN. Kemudian ada Aman Nusa Properindo, ini nanti akan memprovide financial, jadi keuangan, sektor keuangan, asuransi, real estate ya, ada kreatif entertainment, hiburan, rekreasi, residensial juga facilities. Jadi ini perusahaan holding juga. Jadi ada holding perusahaan, ada anak perusahaannya juga holding juga ya, dengan sektornya ini ya teman-teman. Ini juga belum jalan, jadi ke depan akan mulai berjalan. Jadi ada 3 dan 4 anak usaha yang memiliki potensi untuk menambah pendapatan di masa yang akan datang ya, karena ini belum berjalan. Oke, ini kira-kira ya gambaran umum perusahaannya. Kemudian ini adalah saat ini untuk bisnis yang di kegiatan usaha yang dijalankan saat ini itu paling utama adalah 2 ini, tembaga dan emas. Kalau kita lihat di prospektusnya teman-teman ya, ini perusahaan dapat income atau dapat pendapatan omset itu dari penjualan tembaga, emas, dan perak. Jadi ini ada produksinya, kemudian penjualan secara satuannya, kemudian ini adalah secara nominal atau US dollarnya. Ya, ini harganya 3 tahun terakhir, ini juga disertakannya cukup lengkap.
penjualan bersihnya ini naik terus teman-teman ya, naik terus, semuanya ketiga-tiganya naik terus teman-teman ya. Dan kalau kita lihat kontribusi paling besar emang tembaga dari 2020, 2021 sampai 2022, namun emas ini mulai mengambil kontribusi yang cukup besar di tahun 2022 ya. Dan kalau kita lihat ya, tadi kita akan bahas tembaga dan emas saja harganya karena ini yang kontribusinya cukup besar. Kita lihat tembaga teman-teman ya, dari 2020 dari laporan prospektusnya ini memang harganya sempat naik ya, dari Covid ini malah naik ya, naik tinggi ya, naik tinggi, kemudian di sini bertahan, turun, ini naik lagi dan di sini. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini ya, kira-kira kita bisa memprediksi lah kira-kira performance di kuartal 3 di 3 kuartal pertama 2023 karena pelaporan keuangannya belum keluar ya, karena baru IPO Juli. Ini mestinya akan lebih rendah untuk koper ya, lebih rendah daripada 2021, namun kemungkinan mirip-mirip dengan 2022 average-nya. Kalau saat ini 3,6 atau 3,7 ya. Kalau kita lihat di sini average-nya 2021 memang paling tinggi ya untuk tembaga ya. 4,52, kemudian 3,56 ya, dan di sini masih di atas 3,56 ya, 3,6 ya. Paling tinggi tadi 2021 ya teman-teman ya, 2021 di 4,52, di sini memang tinggi ya teman-teman ya. Oke, untuk emas sendiri kalau kita lihat juga sama, 2020 naik juga ya, kemudian turun, naik, turun, dan ini di 2023 emas ini justru paling tinggi ya teman-teman ya. Mungkin average-nya akan jadi paling yang tinggi teman-teman ya, karena sudah 3 kuartal pertama ini bertahan di kisaran 1.900 ya. Kalau kita lihat di sini rata-rata 1,7 atau 1.700 ya. Nah, jadi kemungkinan emas ya akan menyumbang laba yang lebih tinggi daripada koper di tahun 2023. Nah, nanti tinggal kita lihat jumlah produksinya apakah meningkat dan jumlah penjualannya apa meningkat. Namun untuk secara profitabilitas itu masih cukup menjanjikan di 2023 ini. Oke, ini adalah detail dari prospektus 2023 belum ada, masih naik ya, naik terus. Tadi kita juga sudah lihat secara nominalnya di sini ya teman-teman ya, ini naik terus. Ini naik terus ya teman-teman ya. Kalau kita lihat secara prosentase struktur pendapatannya, ini memang beban pokok penjualannya turun karena harganya naik. Ya, beban usahanya juga semakin turun karena pendapatannya juga semakin tinggi ya teman-teman ya. Jadi labanya ini cukup oke, naik terus, dan nanti kira-kira 2023 ya antara 24,7 sampai 38,8% ya. Tinggal nanti pendapatannya ini seberapa banyak, yang saya juga belum dapat datanya ya, kira-kira seperti itu. Ini secara nominal ya, pendapatannya 1,2 juta US dollar di 2021 ke 2022, 2,8 juta US dollar atau naik 137,9%. Laba bersihnya naiknya luar biasa, 274,3%. Ya, jadi nanti tahun 2003 kemungkinan masih bisa naik lagi tergantung jumlah penjualannya. Karena kalau secara harga mestinya secara prosentase ini masih tebal teman-teman ya. Prosentase laba bersih terhadap pendapatan ini masih tebal. Tinggal nanti total pendapatannya ini apakah tambah tebel atau enggak gitu ya. Untuk valuasi sendiri ini karena datanya belum ada, jadi saya pakai data yang ada aja teman-teman ya. Price to book value-nya pada saat video ini dibuat 7,12, ROE tutup tahun 2022 itu 30,99. Jadi kalau kita valuasikan dengan earning yield ya 10 sampai 15%, itu ada di PBV 2,1 sampai 3,1 PBV-nya. Sekarang PBV-nya jadi 7,12. Ya, jadi cukup jauh selisihnya. Kalau kita konversi ke harga dikalikan dengan book value-nya 772, itu kisaran harga wajarnya dari 1.621 sampai 2.400 lah ya, 2.393. Ini memakai data ROE terakhir ya tahun 2022 ya. Nah, nanti tergantung nanti di tahun 2023 ini seperti apa. Tapi mestinya teman-teman ya, mestinya ROE-nya akan turun karena equity-nya mestinya akan bertambah ya. Setelah IPO kan equity-nya akan bertambah, itu akan menjadi pembagi. Ya, kemudian kalau tidak diseimbangi dengan kenaikan penjualan, ya mestinya akan turun ROE-nya justru ya. Jadi sangat sulit ya, ini valuasinya memang cukup mahal teman-teman ya, mahal sekali. Wajar aja karena ini kan baru IPO ya.
baru IPO, mahal, dan kok bisa naik terus, nanti kita akan bahas di Bandarmologi. Untuk dividen ini belum pernah bagi dividen ya. Untuk kesehatan finansialnya ini juga cukup bagus ya, karena quick ratio selalu di atas 2, current ratio selalu di atas 2, debt to equity ratio selalu di bawah 1. Jadi ini tidak ada masalah dengan keuangan, teman-teman ya. Untuk seasonality tetap belum lengkap, namun ini belum pernah turun di 1 bulan 1 kali pun ya. Kita akan lihat nanti sampai akhir tahun apakah akan bertahan naik terus, teman-teman ya. Nah, ini kita akan bahas yang cukup menarik dari sisi bandarmologinya ya, teman-teman ya. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya cukup banyak, PT, ada Medco juga yang teman-teman mestinya sudah tahu ya. Ada Medco Energy. Ini total sahamnya ada 71,9 miliar, teman-teman ya. Dan investor asing di sini partisipasinya tidak cukup tinggi, namun ini borong terus ya. Sejak IPO investor asing masih beli terus. Minatnya tinggi sekali ya, teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat di jumlah pemegang saham investor retail lokalnya itu dari masyarakat yang scriptless ya, 17,4% ini ada 12,3 miliar yang dipegang oleh investor retail lokal hanya 1 miliar lembar saham. Jadi ini kebanyakan masih dipegang oleh big money ya, teman-teman ya. Jadi investor retail hanya 1 miliar lembar saham. Ya, nggak ada 10%-nya dari yang beredar di masyarakat. Holdernya kalau kita lihat dari Juli sampai Agustus naik cukup tinggi ya, signifikan. Kemudian kalau kita lihat average per share-nya, lembar sahamnya ini naiknya nggak terlalu signifikan ya. Average per share-nya naiknya 2 kali lipat. Ya, kemudian value holdernya ini turun ya, turunnya cukup drastis ya. Jadi kalau kita lihat bulan Juli, holdernya hanya 12.600, namun per orangnya itu memiliki value 447. Jadi hampir setengah miliar per orang ya, dari 12.000 ini cukup besar-besar nih yang ambil ya. Masih dipegang orang yang berduit banyak lah, kira-kira seperti itu. Bulan Agustus ya ada 21.860 orang, per orangnya rata-rata 265. Jadi ini sudah mulai turun nih. Jadi artinya sudah mulai ada investor retail yang masuk di saham ini. Kalau saya hitung ya, dari Juli ke Agustus saja ini ada penambahan 9.221 orang lagi, investor lagi yang masuk ke saham ini dengan rata-rata nilai ya 15,8 juta per orang ya. Jadi yang masuk dari Juli ke Agustus ini ada 9.200 orang, kira-kira per orangnya rata-rata hanya 15 juta. Jauh sekali dari rata-rata Juli yang per orangnya 450 juta. Ya, jadi ini investor retail mulai masuk ke sini ya, kecil-kecil ya, 15 jutaan, masuk-masuk ada 9.000. Oke, ini dari secara bandarmologinya. Kalau kita lihat secara detail lagi ya, kita bedah lagi dari bulan Juli ke Agustus, ini adalah pemiliknya secara detail. Investor retail lokal di sini ya, ini minus ya, teman-teman ya. Padahal tadi kalau kita lihat di sini kan bertambah ya. Tapi di sini minus, kenapa? Karena ada penambahan. Ada penambahan di lokal CP, di mana lokal CP ini bertambah ya, bertambah 23,3 miliar sehingga dia mendilusi yang lain ya, termasuk investor retail lokal ini mendilusi. Untuk apa penambahan ini? Apakah right issue? Enggak ya. Jadi ini penambahan ini ya satu-satunya yang memungkinkan hanyalah mengubah atau perubahan saham scrip menjadi scripless ya. Saham scrip menjadi scripless artinya apa? Saham scripless itu kan sahamnya bisa dijual di bursa. Kalau scrip kan nggak bisa dijual di bursa. Ya, jadi kalau ada perusahaan yang mengubah sahamnya menjadi scripless, ya tujuannya mestinya akan untuk menjual sahamnya di bursa, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya. Siapa yang akan beli ya kita nggak ngerti ya. Kan banyak di sini ya, kepentingan di sini siapa yang akan beli. Kalau yang beli investor retail lokal ya berarti distribusi dimulai. Kalau yang beli ternyata big money yang lain ya mungkin itu hanya oper-operan saja, teman-teman ya. Tergantung nanti siapa yang beli ya. Ini sudah disiapin stoknya untuk dijual di Bursa Efek Indonesia. Ya, naik sebesar 23,3 miliar lembar saham lagi. Oke, kalau kita lihat dari tanggal 1 September sampai hari ini, kalau kita lihat ini harganya kan keren ya, naik terus gitu ya. Terlihat di sini memang sudah pernah distribusi, kemudian akumulasi lagi. Kalau kita lihat dari bandar detektornya, top 1-nya ini netral aja, kemudian yang di bawahnya ini big accumulation ya, teman-teman ya.
Dan kalau kita lihat di broker summary memang lebih kuat yang beli ya teman-teman ya. Dan di sini kemungkinan investor retail belum terlalu banyak masuk ya teman-teman ya. Dan mungkin satu lagi ya, saya kelewatan ya. Kenapa kok harganya bisa naik terus ya sejak IPO ya? Ya salah satunya faktor yang paling menentukan adalah ini ya teman-teman ya. Karena kepemilikan investor retail lokal itu sangat kecil sekali. Ya. Ini aja hanya 2,27 dari yang scriptless ya, bukan dari keseluruhan ya, bukan dari keseluruhan saham. Dari yang scriptless aja ini hanya 2,27%. Ya artinya ketika sahamnya di bawah angkat naik ya, yang bertambah kaya pastinya ya yang memiliki saham paling banyak ya. Dan ini paling dapat ya kecil-kecil lah, kecil sekali dapatnya ya. Mungkin ada yang cuan di sini, tapi secara keseluruhan itu sangat kecil dibandingkan keseluruhan saham ini ya teman-teman ya. Sehingga harganya bisa diangkat naik terus. Kalau ini kepemilikannya sudah tinggi, rasanya nggak mungkin harganya bisa naik ke atas ya, karena pasti taking profit terus kan, investor retail lokal taking profit terus ya, ngasih uang terus bandar ke investor retail lokal ya. Oke, itu kira-kira secara bandarmologi. Kemudian kita cek secara analisa teknikal ya, ini per hari cukup oke. 20 hari terakhir ada 419 miliar per hari likuiditasnya. Dan kalau kita lihat di sini kira-kira arah harga sahamnya kemana, sebenarnya cukup sulit ya. Namun kalau kita lihat tadi ya, mulai distribusi, investor retail juga sudah mulai ada yang tertarik sekitar 9.000 orang ya, di 15 jutaan. Mungkin nanti akan bertambah lagi di bulan September ini ya. Kemungkinan ya harganya akan naik lagi ya, turun lagi ya, naik lagi. Mungkin akan naik ya, ini karena garis support dan resistennya belum ada historical ya, ini break all time high ya. Mungkin akan naik lagi 6.600, turun lagi ya. Kapan turunnya ya, ini susah ya. Ini benar-benar tergantung dari investor retail lokal ya, atau tergantung dari market makernya lah ya, kita boleh bilang dari market makernya. Kalau mereka memutuskan untuk menjual sahamnya ya, dan investor retail lokal tentu saja harus merespon dengan membelinya ya, pastinya harganya akan mulai turun ya. Namun selama investor retail lokal belum tertarik di saham ini atau lagi nyangkut di pucuk, akan dibuat seperti ini terus teman-temannya, naik terus. Toh nggak ada ruginya kalau dibuat naik terus. Yang kepemilikan paling besar kan bukan investor retail lokal, nggak ada ruginya ya. Cuman bayar itu ya, fee sekuritas gitu ya teman-teman, dan pajak ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini tinggal tergantung responnya. Kalau misalnya dibeli kok naik, dibeli kok malah turun gitu ya, nggak dibeli kok naik terus ya, karena memang menunggu ya teman-teman, menunggu respon dari investor retail lokal ya. Ini begitu nggak ada yang mau beli, takut di pucuk, dinaikin terus ya, sehingga akan penasaran, akan muncul rasa menyesal, aduh kenapa aku nggak beli ya, itu ya, dinaikin terus karena memang nggak ada yang beli dari market maker ya. Jadi dinaikin terus ya, nanti ada mulai yang beli, diturunin ya, naik diturunin, supaya wah ini kesempatan nih ya, kesempatan untuk beli lagi, naik ya, sehingga mereka lupa bahwa valuasinya ini mahal. Dan mereka lupa sebenarnya tujuan untuk membeli saham ini apa gitu ya. Tujuannya hanya karena naik terus gitu ya, dan saham itu kan nggak mungkin kalau naik terus gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah ya gambarannya. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu risamnya. Untuk kinerja fundamentalnya, ini kinerja jangka panjangnya naik ya 3 tahun, kinerja jangka pendeknya belum ada data, valuasi mahal, belum pernah bagi dividen. Seasonality data belum cukup, bandarmologi tadi Juli ke Agustus sedang ada distribusi, meskipun mungkin itu distribusi yang tidak disengaja ya, artinya memang investor retail yang sudah mulai tertarik masuk ya teman-teman ya. Namun bandar belum lepas banyak ya, belum lepas banyak ke investor retail lokal. Kemudian 1-22 September ini diakumulasi kembali ya, dan terakhir technical ini sedang uptrend. Ya, jadi terakhir disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham AMMN ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Ya, semoga teman-teman yang penasaran dengan saham AMMN ini ya bisa sedikit memberikan gambaran lah ya, buat teman-teman semua kalau misalnya mau iseng-iseng gitu ya, masuk ke saham ini.
Saya kira itu aja lah ya. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.